Kantor Kinwani. Aku tidak pernah menyangka bahwa pemilik perusahaan perhiasan ternyata adalah seorang presiden wanita yang cantik. Ditambah lagi, bentuk tubuh ini benar-benar tidak adil. Sangat sempurna. Aku tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupku, aku akan melihat giok hijau kekaisaran yang begitu sempurna. Presiden Qin, aku sarankan kita mengakuisisi giok ini segera. Apakah giok ini benar-benar sebagus itu? Poin kejut bertambah 18. Menerima hadiah uang tunai 18.000 yuan. Setelah nilai kejut terdeteksi dan melebihi 100, sistem memulai undian berhadiah. Selamat Tuan, undian berhadiah berhasil. Menerima kemampuan khusus. Mata surgawi. Mata surgawi. Ya ampun, rendah hitam. Saya tidak pernah menyangka seumur hidup saya masih bisa melihat giok hijau kekaisaran yang berkualitas tinggi seperti ini. Tuan Liu, saya sangat puas dengan potongan giok hijau kekaisaran ini, 60 juta. Bagaimana menurut Anda? Maafkan saya. Presiden Qin. Hargamu sangat adil. Tuan Liu, bolehkah saya tahu apa pekerjaan Anda? Apakah Anda tertarik untuk bekerja di grup Yunhai kami? Aku memberimu kesempatan sekarang juga. Bagaimana? Wakil Presiden Zhou, apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin melakukannya. Ini tidak bagus. Xin dalam bahaya. Pusat penjualan. Manajer Mei, Mei, manajer departemen penjualan. apa kau memanggilku? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Song Xiyin, kinerjamu bulan ini telah turun lebih dari 5%. Kamu sudah mencapai ambang batas pemecatan perusahaan. Kemasi barang-barangmu dan segera pergi dari sini. Manajer Mei, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kamu ingin kesempatan? Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan sekarang juga. Unreal Estate. Xiyin, katakan padaku dengan kecantikan sepertimu dan tubuh yang begitu bagus. Setiap kali aku memintamu untuk pergi makan malam dengan Wakil Presiden Zhou, kamu selalu begitu enggan. Tidak ada yang bisa kami lakukan juga. Bukankah kamu ingin kesempatan? Tidak masalah. Aku akan memberimu kesempatan sekarang juga. Bagaimana? Wakil Presiden Zhou, apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin melakukannya. Lepaskan. Hentikan sekarang juga. Coba saja sentuh dia. Siapa anak ini? Seret dia keluar dari sini. Kau menyeretku keluar. Kau pikir kau layak? Sialan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memukulku. Liu Yan, tolong jangan membuat keributan di sini. Dia adalah wakil presiden perusahaan kita. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Kau tidak akan sanggup melawannya. Wakil Presiden Chu, saya minta maaf. Liu Yan tidak bermaksud begitu. Asalkan kau melepaskannya, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kamu cukup baik pada anak ini. Lumayan. Mengingat kinerjamu yang kurang akhir-akhir ini. Datanglah ke kantorku nanti. Bos aku. Aku akan memberimu pelatihan yang layak. Bukankah ini hanya soal penjualan?
Berapa harga properti termahal Anda? Aku akan membelinya. Poin kejut bertambah 28. Menerima uang tunai sebesar 28.000 yuan. Orang miskin benar-benar punya lidah yang tajam. Selalu membicarakan yang paling mahal. Biar ku beritahu, properti kami yang paling mahal adalah rumah mewah utama Yunhai. Kamu. Aku ragu kamu bahkan bisa mampu membeli kamar mandinya. Apakah itu rumah mewah utama? Aku akan mengambilnya. Nah, jangan berpura-pura punya uang jika tidak punya. Ini bukan pasar sayur. Kamu tidak bisa membeli apapun yang kamu mau. Nah, rumah mewah utama Yunhai bernilai 30 juta. Kamu, tolong berhenti bercanda. Hanya 30 juta bukan? Aku akan mengambilnya. Liu Yan, jika kau menandatangani kontrak properti lalu membatalkannya, kau akan ditahan. Aku akan berhenti dari pekerjaan ini jika harus. Aku tidak butuh itu. Ayo kita pergi saja. Jangan khawatir. Kau tidak hanya akan mempertahankan pekerjaanmu, tapi aku akan membantumu menampar wajah mereka karena hal ini. Itu klaim yang cukup berani. Siapa kamu berani datang ke sini dan bicara omong kosong? Saya pikir saya salah dengar. Tapi itu benar-benar kamu, Liu Yan. Jadi kamu si pecundang. Liu Yan, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah orang yang hanya mementingkan harga diri, tidak berguna. Melihatmu hari ini. Siapa kau? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Direktur Wang dari Bank Megan di kota Tianhai. Pacar saya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Yang satu berpura-pura polos, yang lain berpura-pura kaya. Kamu terus mengoceh tentang membeli rumah. Apakah kamu punya uang untuk membelinya? Dia adalah orang yang bahkan tidak mampu membayar mahar 800.000. Dia masih berhutang 1 juta kepada saya dalam biaya putus yang belum dia bayar. Karena kau pikir aku tidak mampu membeli properti ini. Mari kita bertaruh. Hanya demi harga dirimu yang menyedihkan, kamu berani bertaruh denganku. Baiklah, apa taruhannya? Bukankah kau bilang aku miskin? Kalau begitu mari kita bandingkan dan lihat siapa yang mampu membeli properti di sini. Kamu benar-benar berani menantang kekayaanku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Pilih properti apapun di sini. Terserah kamu. Jika aku tidak mampu membelinya, aku akan mengganti nama belakangku dengan namamu. Tidak perlu. Aku tidak menginginkan cucu sepertimu. Kamu. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa taruhannya? Jika properti yang kubeli adalah properti yang tidak mampu kau beli, kau harus berjalan dengan tangan dan merangkak keluar dari pusat penjualan ini. Baiklah. Dan jika kamu kalah, kamu harus berlutut bersujud dan meminta maaf. Kaushal, kemari. Direktur Wang, apa instruksinya? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja kami katakan? Suruh mereka bersiap. Jika dia kalah dan menolak untuk membayar, patahkan kakinya untukku. Buat dia berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Dimengerti Direktur Wang? Liu Yan, orang seperti kamu yang bahkan tidak mampu membayar mahar 800.000, masih berani bersaing dalam kekayaan dengan pacar saya. Saya pikir kamu benar-benar ingin mati. Liu Yan, mungkin sebaiknya kita lepaskan saja. Lihat saja mereka jelas orang kaya. Villa-villa di sini. Harganya mulai dari puluhan juta. Kau tidak punya cukup uang untuk ini. Jangan khawatir. Aku akan menampar wajah mereka dengan keras. Kamu benar-benar keras kepala sampai akhir. Tidak pernah mau menyerah sampai kamu membentur tembok. Itu adalah kelemahan klasik orang miskin. Hanya demi itu, harga diri yang tidak berharga itu sungguh menyedihkan. Cukup. Berhenti bicara. Gesek saja kartunya. Hei Direktur Wang. Karena kau begitu kaya, dengan uang yang lebih dari cukup untuk dihabiskan kan. Kalau begitu pastinya rumah mewah utama di sini. Untuk kau beli, seharusnya sangat mudah kan?
rumah mewah utama. Direktur Wang, rumah mewah utama kami di sini. Memiliki lokasi yang sangat baik. Harga penuh saat ini, hanya 30 juta. Mahal sekali. Hanya 30 juta. Bagi pacar saya, itu sangat mudah. Wanita ini, bahkan jika aku kaya, aku tidak akan membelikannya untukmu. Sayang, kita bertaruh bagaimanapun juga. Dia pasti tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu ketika dia kalah. Kita akan mematahkan kakinya. Tepat sekali. Anak ini hanya ingin menakut-nakuti orang. Dia pasti tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Siapa yang kamu pandang rendah? Kami datang ke sini hari ini hanya untuk membeli rumah. Bukankah ini hanya rumah mewah utama? Dibeli. Sayang, aku sangat mencintaimu. Pergi ambil 2 salinan kontraknya. Pergi. Cepat ambil kontraknya. Liu Yan, jangan berdebat dengan mereka. Ayo kita pergi segera. Jangan khawatir. Ada begitu banyak orang di pusat penjualan sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanen poin kejut. Aku pasti akan pamer kali ini. Wakil Presiden Tio, untuk apa Anda berdiri di sana? Dia benar-benar ingin pamer sebegitu parahnya. Mengapa kita harus menghentikannya? Direktur Wang, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat gesek kartunya. Orang ini, dia tidak mungkin benar-benar mampu membeli rumah mewah utama kan? Pembayaran berhasil. Pembayaran gagal. Poin kejut bertambah 58. Menerima uang tunai 58.000 yuan. Apa yang terburu-buru? Bukankah sudah kubilang untuk tenang saat melakukan sesuatu? Presiden Qin, Xiao Chou asisten Qin Wanyi. anak perusahaan kita, perusahaan real estate, baru saja menerima kabar. Seseorang menghabiskan 30 juta untuk membeli rumah mewah utama Yunhai. Apa? Cepat, pergi ke sana dan lihat. Pembayaran gagalkan. Jika tidak punya uang jangan keluar. Bersikap sombong. Apalagi saat kamu membela gadis cantik. Aktingmu gagal. Dan akan membuatmu rugi. Benar sekali Liu Yan. Hanya kamu. Kamu berani bertaruh melawan pacar saya. Sekarang, aksimu telah gagal. Menyesal sekarang. Itu benar-benar berhasil. Mungkinkah kamu menggunakan dana publik ban? Apakah kamu mendengar itu Liu Yan? Rumah mewah utama Yunhai. Akulah yang membelinya. Kamu akan sangat malu sampai ingin menyembunyikan wajahmu. Hai. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa orang yang pembayarannya berhasil adalah kau? Kamu. Jika kamu ingin membual, kita ikuti saja alurnya. Jika kamu ingin bermain permainan kami akan bermain bersamamu juga. Bagaimana dengan wajahmu? Lebih tebal dari sol sepatu. Direktur Wang, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak membelinya. Jangan bilang kau pikir aku yang membelinya. Wakil Presiden Shou? Untuk apa kau digaji? Kenapa kau belum menendang benda ini keluar? Panggil keamanan. Di mana keamanan? Cepat tendang dia. Dan orang ini juga. Keluarkan mereka dari sini. Orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Presiden Qin, kenapa tiba-tiba Anda datang ke departemen proyek? Ke sini. Baiklah. Anak ini membuat masalah di sini. Dan aku baru saja akan mengusirnya. Jika aku tidak datang ke perusahaan, kamu akan membuatnya bangkrut. Mulai saat ini, kamu dipecat. Posisi wakil presiden akan diambil alih oleh Xian.
Tidak. Presiden Kier, aku telah berdarah dan berkeringat untuk perusahaan ini. Anda memecatku sekarang. Dan membiarkan karyawan rendahan menggantikanku. Hanya karena dia bisa membawa perusahaan. Klien besar. Setingkat miliarder. Seperti Tuan Liu. Presiden Qin, Anda pasti salah paham. Baru saja, akulah yang mendapatkan rumah mewah utama Yunhai. Dia hanyalah orang miskin yang tidak tahu diri. Benar sekali Presiden Qin. Dia bahkan tidak sanggup membayar mahar. Bagaimana mungkin dia sanggup membeli rumah mewah utama Yunhai? Siapa yang sebenarnya membelinya? Tanya saja padanya. Ini. Cepat tunjukkan pada Presiden Kier catatan pembayaran untuk Direktur Wan. Cepat. Wakil Presiden Zhou. Orang yang berhasil membayar barusan adalah Liu Yan. Poin kejut bertambah 66, mendapatkan 66.000 yuan. Mendapatkan poin kejut. Aku bisa mengundi hadiah lagi. Apakah kau buta? Orang miskin itu bisa membeli rumah mewah utama Yunhai seharga 30 juta. Wakil Presiden Zhou. Itu mungkin. Itu seseorang yang memandang rendah orang lain, bukan? Tuan Liu. Akulah yang telah memandang rendah dirimu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Maukah kau? Tolong aku, mohon lepaskan aku. Tuan Liu. Aku salah. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bahwa kau uang. Mau kemana kau? Kau. Apa yang sedang kau coba lakukan? Presiden Qin, aku butuh bantuan. Ambilkan 2 orang untukku. Tangkap si Wang itu. Buat dia merangkak keluar dari pusat penjualan ini. Dengan tangan dan lututnya. Tidak masalah. Presiden Kier. Presiden Kier. Kau Liu. Tunggu saja kau. Urusanku denganmu belum selesai. Tuan Liu, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini? Puas. Sangat puas. Itu tidak bagus. Presiden Qin dalam bahaya. Presiden Qin ini. 8 malam ini. Jika kau mandi, kau harus menyiapkan 2 bantal setebal sofa. Ini masalah hidupmu. Kau harus mendengarkan apa yang kukatakan. Tuan Liu, saya akui Anda kaya, tapi tidak perlu membuat pertunjukan seperti itu untuk sesuatu yang sepele. Tidak. Presiden Qin, bahkan jika apa yang kukatakan tidak benar, itu tidak akan membebani Anda sedikit pun. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Sudahlah, saya harap kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Aku harap dia mendengarkanku. Apa yang baru saja kau katakan kepada Presiden Qin? Tidak apa-apa. Aku hanya memberinya peringatan ramah. Poin kejutku sudah cukup terkumpul untuk saat ini. Jika aku ingin mendapatkan lebih banyak poin kejut, aku hanya bisa memulainya dengan Qin Wanyi. Aku harap dia bisa memberiku kejutan. Mengapa saya percaya? Omong kosongnya. Bukan saya yang terbentur kepalanya. Apa yang dikatakan Liu Yan ternyata benar. Bagaimana mungkin dia tahu tentang hal-hal yang belum terjadi? Si Yen, terima kasih telah membelaku di pernikahan waktu itu. Ambil ini sebagai hadiah untukmu. Apa? Kau memberikan bangunan ini padaku. Poin kejut bertambah 30. Menerima 30.000 yuan tunai. Poin kejut bertambah 20. Menerima 20.000 yuan tunai.
20 poin kejut tambahan itu dari mana berasal? Mungkinkah kemampuan mata surgawi telah bekerja? Baiklah. Terima kasih. Presiden Qin. Tuan Liu belum terlihat sejak dia meninggalkan pusat penjualan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apa? Presiden Qin, apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya bahwa Anda akan terluka jika bukan karena dia? Saya mungkin akan berada di rumah sakit sekarang. Terlepas dari apakah itu kebetulan, saya harus menemukan orang ini untuk berterima kasih secara langsung. Dimengerti, saya akan segera menyelidikinya. Kau membelinya dengan uangmu sendiri. Ini milikmu. Aku tidak bisa menerimanya. Kau juga punya bagian dalam ini. Aku berkata, di masa depan, aku akan memberimu kehidupan yang baik. Tapi dengan keadaanku sekarang, apakah aku benar-benar layak untukmu? Liu Yan aku. Halo ibu. Apa? Ya, aku akan segera ke sana. Rumah Liu Yan. Minumlah tehnya. Apakah Anda sudah menelepon putramu? Mengapa dia belum sampai? Chen-Bei Ibu Liu Yan. Waktu kita juga sangat berharga. Saya sudah menelepon. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Tolong tunggu sebentar lagi. Besan, silakan minumlah tehnya. Siapa yang mau minum teh murahmu ini? Itu putramu yang terus mengganggu putriku. Kita hampir menikah. Bagaimana hasilnya? Dia membuat keributan di sana dan mencoba membatalkan pernikahan. Jika putriku tidak bersikeras menikahi putramu, keluarga miskin seperti itu, kemiskinan kalian. Aku bahkan tidak akan repot-repot datang. Ibu, langsung saja ke intinya. Baiklah, saya di sini hari ini untuk membicarakan masalah utama. Jika Anda masih menginginkan pernikahan ini, Anda harus menambah 1 juta ke mahar awal. Jika tidak, jangan harap bisa membawa putriku masuk ke keluargamu. Ini, bukankah sudah disepakati? Sebesar 800.000. Uang itu sudah dikumpulkan dengan meminjam dari mana-mana. Bagaimana Anda bisa meminta 1 juta lagi? 1 juta lagi? Apa maksudnya ini? Apakah uang ini untukku? Sepertinya kau meminta uang itu dariku. Uang ini adalah milik saya. Menuntut untuk pasangan muda itu. Apakah mereka tidak akan hidup bersama nantinya? Apa kau benar-benar berharap putriku tinggal di rumah menyedihkan milikmu ini? Ini terlalu banyak uang. Kami benar-benar tidak memilikinya. Tidak ada uang. Kalau begitu lupakan saja. Kalau begitu pernikahan ini batal. Putriku, ayo kita pergi. Besan, tolong jangan. Seng Hua. Kau bertindak cepat. Muncul begitu antusias untuk memaksakan pernikahan ini. Sikap macam apa itu? Apa maksudmu dengan memaksa pernikahan? Jelas sekali kau yang terus mengganggu putriku tanpa henti. Aku telah mengganggunya. Kenapa kau tidak bertanya apa yang telah dia lakukan? Bermain-main dengan pria lain di belakangku. Dan dia masih berani memandang rendah diriku. Mengenai pernikahan ini, sudah kukatakan, aku tidak akan menikah lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang bermain-main? Kau membuat keributan di pernikahan hari itu dan berselingkuh di tempat. Beraninya kau memfitnah putriku. Bahkan jika pernikahan ini batal, kau masih berhutang pada putriku. Biaya putus hubungan sebesar $1 juta. Kau pasti gila harta. Liu Yan, bagaimana bisa kau bicara begitu pada ibuku? Xiao Bei, kau tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Minta maaf sekarang. Besan, saya sangat minta maaf. Xiao Bei hanya sedang bingung sejenak. Uangnya, kami akan membayarnya. Kami akan melakukan apapun untuk mengumpulkannya. Ibu jangan memohon pada mereka. Wanita murahan, sepertinya. Aku tidak akan pernah menerimanya kembali. Apalagi menikahinya. Siapa yang kau panggil murahan? Kau baru saja meninggalkan pernikahan. Dan kau sudah bermain dengan pria lain. Jika itu bukan murahan, lalu apa namanya? Kau, sebaiknya kau jaga mulutmu. Xiao Bei, kau tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Kau Liu Yan, tanpa bukti apapun, kau berani memfitnah putriku. Dan bahkan berani menyentuhnya. Akan kubunuh kau, dasar tidak tahu diri. Ibu, tidak perlu membuang napas untuknya. Buat dia membayar hari ini jika dia tidak bisa mengeluarkan $1 juta. Tidak.
2 juta. Jika dia tidak bisa membayar, kami akan menuntutnya atas pemerkosaan dan pencemaran nama baik. Jangankan 1 juta. 10 juta pun. Aku punya. Tapi wanita sepertimu tidak berharga 1 sen pun. Kau 10 juta. Hanya kau. Si pecundang menyedihkan. Dan kau masih berakting. Jika bukan karena putriku tidak keberatan dengan kemiskinanmu, dia tidak akan bersamamu. Selama ini, apa kau percaya? Aku akan menelpon polisi sekarang dan menjebloskanmu ke penjara. Baiklah. Silakan panggil polisi kalau begitu. Mari kita lihat siapa yang akan kehilangan muka. Xiao Bei, kau tidak bisa menelpon polisi. Jika masalah ini meledak, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Ibu, jangan khawatir. Putramu sekarang punya uang. Mulai sekarang, aku akan memastikan ibu hidup dengan layak. Di mana uang ini? Kau si miskin yang menyedihkan. Bahkan mahar 800.000 itu, kau harus mengorek dari mana-mana. Kau tidak berguna. Jika kau benar-benar punya uang, aku akan merangkak keluar dari sini mundur. Sepertinya, kau sudah menjadi sangat kaya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Kita sudah berakhir. Siapa yang berani menindas ibu dan kakakku? Apakah kau sudah bosan hidup? Siapa kau? Lepaskan ibuku. Kau yang bermarga, Liu. Menurut kakakku, kau sedang beruntung dan mendapatkan sedikit uang. Di mana uangnya? Jadi kau benar-benar punya uang sekarang? Berapa banyak? Ibu, dengarkan apa yang dikatakan kakakku. Hari ini dia membeli rumah mewah utama Yunhai seharga 30 juta. Rumah mewah utama Yunhai bernilai 30 juta. Tidak heran, dia tiba-tiba menjadi begitu sombong. Dan dia bahkan berani membahas pembatalan pernikahan. Buat dia mengeluarkan uangnya sekarang. Dan buat dia menyerahkan properti itu sebagai kompensasi juga. Hei, jadi sekarang setelah kau punya sedikit uang, kau ingin mencampakkan kakakku. Dulu kakakku tidak memandang rendah dirimu, karena kau seorang pecundang. Dia bertahan denganmu selama bertahun-tahun, dan menanggung begitu banyak kesedihan. Apel, kau mencoba lepas tangan darinya, dan menarik kembali ucapanmu. Sejak kapan kau mendapatkan kesepakatan sebagus itu? Shenlan, selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah benar-benar menghargaiku, adikmu. Dia sering bermain dengan pria lain. Saya tidak akan menuntut, tapi kalian malah membalikannya padaku. Dan sekarang kau mencoba menantangku. Sekarang dengan penampilanmu yang begitu miskin, jika ada wanita yang mau bersamamu, kau seharusnya memujanya seperti leluhur. Tapi kau malah mencari kesalahan kakakku. Apakah kau pantas? Apa yang kau lakukan kau? Properti ini akan dianggap sebagai kompensasi untuk kakakku. Orang seperti kalian pecundang miskin. Pantas tetap miskin. Besan, putraku, meskipun dia tidak memiliki banyak bakat hebat, dia selalu tulus terhadap putrimu Shenhua. Selama bertahun-tahun ini, kami telah melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaanmu. Ketulusan. Apa itu bisa dimakan? Setiap pria yang mendekati putriku menawarkan uang tunai yang nyata. Keluarga miskin sepertimu ingin menikahi putriku. Bermimpilah. Cepat. Kembalikan sertifikat properti itu sekarang juga, atau kau akan menyesalinya. Kau masih berani menjawab? Kal, beri dia pelajaran. Aku ingin melihat, apakah tulangnya lebih keras, atau mulutnya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Jika kau ingin menyentuhnya, sebaiknya kau tanya padaku, apakah aku mengizinkannya? Liu Yan, begitu cepat menggait seorang presiden wanita. Kau terus bilang aku bermain-main. Tapi bukankah kau sendiri hidup dari uang wanita? Kau tidak layak membuat tanganku kotor untuk memukulmu. Bocah beraninya kau memukul kakakku. Aku. Mereka memukuli orang. Di siang bolong, mereka menindas kita seperti ini. Apakah hukum sudah tidak berlaku? Apa kau pikir aku tidak akan menelpon polisi sekarang dan membuatmu dikurung? Teriakanmu tidak ada gunanya. Aku adalah orang terakhir yang akan diintimidasi oleh sekelompok preman seperti kalian. Menjijikkan.
Kau benar-benar berani memukulku. Apa kau tahu siapa yang sudah kau sakiti hari ini? Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas perbuatan ini. Sayang, kau meneleponku begitu cepat. Apa kau belum puas denganku kemarin? Direktur Wang, aku dirundung oleh seorang gadis. Wang Hai, sebaiknya kau segera ke sini. Presiden Qin, aku sungguh minta maaf. Shenhua, kau benar-benar berani menyinggung Presiden Grup Yunhai. Apa kau ingin membuatku terbunuh? Inyahkah? Tuan Liu, bagaimana Anda ingin saya menangani ini agar Anda puas? Aku ingin mereka merangkak keluar dari sini. Apa yang kau tunggu? Merangkaklah. Kembalikan semua yang bukan milikmu. Apa kalian berdua baik-baik saja? Atau haruskah aku berterima kasih kepada Presiden Qin karena telah membantuku? Tidak apa-apa. Justru sebaliknya aku harus berterima kasih padamu. Jika nyaman, mari cari tempat untuk bicara. Semuanya, bersihkan tempat ini dan urus ibunya dengan baik. Presiden Qin. Apakah ada sesuatu di wajahku? Aku hanya berpikir, kau orang yang cukup menarik. Bisakah kau benar-benar memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan? Kau membantuku kali ini, jadi katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membalas budi? Jika kau ingin uang, sebutkan saja angkanya. Atau jika kau punya keinginan lain, aku bisa mengabulkannya untukmu. Benarkah, Presiden Qin? Anda setuju dengan semua yang kukatakan? Selama itu tidak terlalu berlebihan. Aku setuju. Aku ingin Anda. Aku bilang, jangan terlalu berlebihan. Tidak, Presiden Qin. Aku ingin Anda mengajariku cara berdagang saham. Kau ingin berdagang saham? Menurutku, cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat adalah dengan menghasilkan uang melalui kemampuanku sendiri. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan berdagang saham. Tapi aku tidak tahu cara berdagang saham. Apakah itu satu-satunya permintaan? Itu cukup mudah. Kau bisa menggunakan akunku. Silakan mainkan sesukamu. Jika kau rugi itu tanggung jawabku. Ada ratusan ribu di sana jeti. Tidak masalah jika kau kehilangan semuanya. Terima kasih Presiden Qin. Sistem aktifkan undian beruntung. Selamat Tuan. Anda telah menerima berita keuangan hari ini. Saham teknologi Taibao. Harganya akan melonjak. Disarankan untuk segera membeli. Hebat. Aku akan menjadi kaya sekarang. Saham Taibao. Taibao. Ketemu berapa banyak yang harus kuinvestasikan? Lupakan saja. Aku akan menginvestasikan semuanya. Kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan untuk mengurus pekerjaan. Sampai jumpa lain kali. Baik. Pemberitahuan transaksi. Presiden Qin pembayaran sudah dikirim ke akun Anda. Tapi pihak mitra mengatakan, mereka belum menerimanya. Mereka baru saja menelpon untuk mendesak kami melunasi tagihan. Uang itu dikirim ke akun pribadiku. Gawat aku memberikan akun itu kepada Liu Yan. Kau menginvestasikan seluruh 100 juta yuan. Apa 100 juta? Maafkan aku. Aku tidak memperhatikan semua angka nol di belakangnya. Itu adalah pembayaran yang harus kulunasi. Kau benar-benar akan membunuhku. Presiden Qin. Jangan khawatir. Saham Taibao itu
Mulai jam 10:10, mulai malam ini, akan mulai naik sampai jam 10:20. Kita hanya perlu menjual semuanya saat itu, dan kita akan dengan mudah mendapatkan 1,5 miliar. Apa kau bahkan tahu cara berdagang saham? Apa kau tahu bahwa saham teknologi Taibao tidak pernah naik sama sekali dalam 5 tahun terakhir? 100 jutaku hanya terbuang sia-sia karenamu. Dan kau pikir kau akan menghasilkan 1,5 miliar? Kau benar-benar sedang bermimpi. Minum semuanya. Gawat, Presiden Kill dalam bahaya. Ujian tim CEO Group Johnson. Tuan Muda Wu, transfer pembayaran untuk barang tersebut. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan memastikan untuk menanganinya sesegera mungkin. Tolong beri saya kesempatan lagi. Siapa yang menyangka bahwa sosok yang selalu angkut, Presiden Grup Yunhai Presiden Kier, juga akan memiliki momen di mana dia menundukkan kepala kepada orang lain. Sederhana saja. Buat aku senang hari ini, dan transfer pembayarannya akan diselesaikan dengan mudah. Tuan Muda Wu, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Bagaimana kita bisa bersenang-senang jika kau tidak minum? Saya mau pulang. Hentikan kepura-puraan itu. Qin Wanyi, kau dulu memandang rendah diriku, tapi sekarang kau akhirnya jatuh ke tanganku. Apa kau pikir aku akan bersikap lunak padamu? Lepaskan aku. Aku dengar, kau belum pernah punya pacar. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk mengajarimu dengan baik. Habiskan saja 3 hari bersamaku, dan transfer pembayaran untuk barang itu. Aku tidak akan mengejarmu lebih jauh. Ya Tuhan, beraninya kau memukulku. Aku akan mengembalikan pembayaran barang itu nanti. Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan menghajarmu. Membayar kembali dengan apa? Dengan saham tidak berhargamu itu. Liu Yan, aku harus berterima kasih padamu. Kau mengantarkan Qin Wanyi langsung ke pintuku. Dan soal tamparan itu, aku akan membuatnya tidur denganku selama 7 hari. Mimpi saja kau. Biar ku beritahu. Begitu saham Taibao terjual sebentar lagi, dalam 10 menit, aku bisa mendapatkan 1,5 miliar. 1,5 miliar? Kurasa kau sudah gila kau nggak? Presiden Qin, Anda harus percaya padaku. Qin Wanyi, apakah kau benar-benar berpikir saham tidak berharga ini bisa menyelamatkanmu? Aku dengar dewan direksi perusahaanmu selalu berusaha mencari kelemahanmu. Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu dicopot dari jabatan presidenmu. Presiden Qin, Anda akan melihatnya sebentar lagi. Ini semua karena kamu, sehingga semuanya menjadi kacau seperti ini. Apakah kau akan terus berakting? Baik. Kalian semua, kita lihat siapa yang benar sebentar lagi. Semuanya naik. Kau tidak berguna. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan 1,5 miliar, aku akan turun ke lantai dan menggonggong seperti anjing. Keluarga Tan kami dan grup Yunhai membatalkan pesanan kami. Keluarga Jiang batalkan semua pesanan dengan grup Yunhai. Qin Wanyi, kenapa kau tidak datang saja ke sini dengan patuh, menemaniku, dan membuatku senang? Siapa tahu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Lihat. Saham Taibao tiba-tiba melonjak, naik 35%, mencapai rekor tertinggi harian. Bagaimana mungkin? Presiden Qin, jam 22:20, jual semua saham Taibao. Ya. Selamat Presiden Qin, Anda telah menghasilkan 1,5 miliar. 1,5 miliar? Kau benar-benar menghasilkan 1,5 miliar. Poin kejut bertambah 10. Menerima 10.000 yuan tunai. Ambang batas poin kejut tercapai. Persyaratan undian berikutnya terpenuhi. Hasil undian sistem. Industri live streaming akan segera memasuki pasar samudra biru yang baru. Sepertinya live streaming adalah hal yang harus aku fokuskan selanjutnya. Namun,
Sebelum itu, aku perlu berurusan dengan orang ini. Sekarang Wu Tianqing. Siapa tadi? Yang bilang akan menggonggong seperti anjing di lantai. Bocah, aku sarankan kau berhenti selagi masih bisa. Jika kau menyinggungku, kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Aku tidak mampu. Beraninya kau memukulku. Apa kau percaya aku bisa membuatmu membayar harganya kan? Kau. Kakak berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Tidak, itu tidak benar. Aku masih punya satu tamparan lagi yang harus dibayar. Pembayarannya akan segera tiba. Mulai sekarang grup Yunhai tidak akan menerima pesanan apapun dari grup Dongxing Anda. Liu Yan, ayo pergi. Liu yang ini belum berakhir. Tunggu saja kau. Liu Yan, aku tadi hanya merasa cemas. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kau mau, kau boleh membalas memukulku. Tidak apa-apa Presiden Qin. Aku mengerti. Bagaimana perasaan Anda? Lagi pula akulah yang memprovokasi Anda terlebih dahulu. Kau benar-benar sudah meramalkan bahwa saham Taibao akan naik. Itu luar biasa. Aku juga memprediksi bahwa Anda akan dalam bahaya. Kalau tidak, bagaimana bisa aku tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Anda? Benar sekali. Kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Presiden Qin, Anda ada apa? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Uang? Atau sesuatu yang lain? Selama kau mengatakannya, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah? Presiden Qin. Jangan panggil aku Presiden Qin. Panggil saja namaku. Presiden Qin. Qin Wanyi. Aku ingin Anda bantu aku mendirikan perusahaan. Apa katamu? Biar ku beritahu. Aku berencana mendirikan perusahaan. Aku memprediksi bahwa masa depan industri live streaming pasti akan berkembang pesat. Jika kita bergabung, kita pasti akan mendapatkan banyak uang. Pergi sana, pergi sana. Tidak. Kau. Kenapa kau mendorongku? Aku sudah menghasilkan banyak uang untukmu. Seharusnya tidak masalah bagimu untuk memberiku modal awal untuk perusahaan kan? Lupakan saja, kau benar-benar seperti balok kayu. Mari kita bicara soal uang dulu. The film was translated and narrated by M Media. Aku dengar bahwa kau membantu Presiden Qin membeli saham dan menghasilkan 1,5 miliar. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku berencana untuk membuka perusahaan live streaming. Mulai sekarang, kita akan menjadi bos bagi diri kita sendiri. Kau bisa menjadi sekretarisku. Aku akan membayarmu gaji tahunan 1 juta. Benarkah? Terima kasih. Xian. Kenapa kau tampak tidak senang? Tidak. Kau salah paham. Apakah kau salah paham? Mana jersey? Liu Yan, apa kau tahu jam berapa sekarang? Masih belum di kantor. Apa kau tidak ingin bekerja lagi? Jadi begitu rupanya. Tepat saat aku merasa mengantuk, seseorang membawakanku bantal. Kabar baik. Xian, ayo pergi. Kita akan membeli perusahaan. Grup Hui Gua. Liu Yan, apa kau tahu jam berapa sekarang? Sini manajer grup Hui Gua. Sudah jam 9. Ini tepat waktunya untuk bekerja. Jam kantor menunjukkan. Sekarang sudah jam 9 lewat 10. Kau terlambat. Dan dia. Siapa dia? Selama jam kantor,
Membawa orang luar ke perusahaan. Bayar denda. Dia adalah pacarku. Apakah kau punya masalah dengan itu? Dia masih menganggapku sebagai pacarnya. Beraninya kau membantah. Karena kau terlambat hari ini, aku memotong gajimu sehari. Baik. Dimengerti. Manajer si. Dan kau berani membawa orang luar ke perusahaan. Mulai hari ini, kau dipecat. Kemas barang-barangmu dan pergi. Liu Yan, mungkin sebaiknya aku pergi duluan. Jangan khawatir. Manajer si. Apakah Anda punya instruksi lain? Izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Jangan pernah menyinggung seseorang yang tidak mampu kau singgung. Apa yang kau tertawakan? Cukup. Pertunjukanmu sudah selesai. Sekarang giliranku yang tampil. Halo Bos Syam. Ini Liu Yan. Aku ingin membeli perusahaanmu. Harga berapapun bisa dinegosiasikan. Apa yang sedang kau lakukan? 50 juta. Baik. Aku menerima harga ini. Aku akan segera menuju kantormu. Manajer si. Mengenai diriku sekarang. Aku sedang menuju kantor Bos Syam. Ayo pergi. Liu Yan. Dia akan membeli perusahaan ini. Poin kejut bertambah 80. Selamat Presiden Liu. Kantor Bos Syam. Mulai saat ini, Bos Syam Presiden Grup Kui Gua. perusahaan ini milikmu. Terima kasih Bos Syam. Liu Yan benar-benar membeli perusahaan ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Simin. Mulai sekarang, Presiden Liu adalah bosmu. Anda harus bekerja sama dengan pekerjaannya dengan baik. Ya, baik Presiden Shan. Kalau begitu saya pamit. Presiden Liu, perusahaan sekarang ada di tangan Anda. Simin. Mari kita bicara. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir sekarang. Simin. Apakah kau tahu mengapa aku membeli perusahaan ini? Tidak. Saya tidak tahu Presiden Liu. Itu karena seseorang ingin berkomplot melawanku di belakang punggungku. Dan aku sangat tidak suka taktik curang seperti itu. Presiden Liu, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Simin, kau harus memastikan dia tidak bisa tetap berada di perusahaan ini. Idealnya, buat dia dipecat. Itu sederhana. Saya seorang manajer di perusahaan ini, menangani karyawan kecil. Itu mudah bagi saya. Presiden Liu, tolong dengarkan. Dengarkan penjelasan saya. Kau tidak perlu menjelaskan. Saat ini, cepat kemasi barang-barangmu. Keluar dari perusahaan ini. Presiden Liu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya mohon Presiden The Liu, film was Kau harus sekarang, translated segera. and narrated by M. Detik Media. ini juga, tinggalkan perusahaanku. Manajer si, kenapa aku belum menerima kabar? Pria bernama Liu Yan itu. Liu Yan, kenapa kau duduk di sana? Lama tidak bertemu. Mulai saat ini, akulah pemilik perusahaan ini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung padaku. Kau membeli perusahaan ini. Benar sekali. 50 juta. Kontraknya baru saja ditandatangani. Ini peringatan terakhirku untukmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada orang lain yang mengganggu hidupku. Jika tidak akan. Sama seperti kejadian ini. Kau harus segera bersama Simin dan keluar dari perusahaanku. Kau Sekarang, seharusnya keadaan sudah tenang. Sien, mulai sekarang, ini adalah perusahaan kita. selamat. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Jadi aku akan pergi duluan. Kita bicara nanti saja. Kenapa Yin terlihat aneh? Apa ada yang salah?
Sudahlah, lupakan saja. Sistem. Mulai penarikan 3 kali. Selamat Tuan, Anda telah menerima keahlian tenis tingkat master, keahlian bulu tangkis tingkat master, keahlian manajemen perusahaan tingkat master. Keahlian tenis. Keahlian bulu tangkis. Untuk apa aku menggunakan keahlian ini? Liu Sui, Sekretaris Liu Yan. Presiden Liu, ini adalah dokumen-dokumen untuk proyek perusahaan saat ini. Biarkan saja di sana. Mungkin hanya anak orang kaya manja yang sedang bermain bisnis. Sepertinya perusahaan ini akan segera hancur. Aku harus mencari kesempatan untuk mengundurkan diri. Sekali lihat posisimu, sudah jelas kau bukan pemain pro, jangan sampai nanti. Bahkan 3 bola saya pun tidak bisa menahannya. Kalau begitu aku benar-benar akan marah. Presiden Qin, kau benar-benar berhati baik sekaligus cantik. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Si mulut manis. Presiden Qin beri dia pelajaran. Kembalikan itu. Orang ini Liu Yan. Kapan dia belajar bermain tenis? Dan tekniknya sangat halus. Apakah dia pemain profesional? Dia benar-benar mampu mengimbangi Presiden Qin. Ini sungguh sulit dipercaya. Seseorang benar-benar mampu bertahan melawan Presiden Qin di lapangan. Presiden Liu benar-benar tahu cara bermain. Dan keahliannya kelas atas. Tidak buruk sama sekali. Tapi kau tidak akan bisa mengembalikan pukulan ini. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Qin kalah. Poin kejut bertambah 20. Kapan kau belajar tenis? Dan bagaimana kau bisa sehebat ini? Apakah kau seorang profesional? Tentu saja tidak. Aku hanyalah seorang amatir. Hanya penggemar. Mustahil memiliki tingkat keahlian seperti ini. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Presiden Qin, pertandingannya sudah berakhir. Tunggu, aku belum kalah. Xiao Xiang, pergi dan undang pelatih Garo ke sini. Baik, Presiden Qin. Presiden Qin, pertandingannya sudah berakhir. Dan kau sudah kalah. Kau baru saja menggunakan provokasi untuk memaksaku dalam pertandingan ini. Sekarang aku akan menggunakan taktikmu sendiri untuk membalasmu dengan cara yang sama. Jika kau bisa menang melawan pelatih yang kupilih, maka aku akan melanjutkan kemitraan kita. Presiden Liu, pelatih Gao adalah mantan pemain tim nasional. Keahliannya luar biasa. Tidak masalah, aku menerima tantangannya. Orang ini benar-benar menyebalkan. Begitu pelatih Gao tiba di sini, aku akan memastikan dia mendapatkan balasan yang setimpal. Pelatih Gao mantan pemain tim nasional. Presiden Qin, Anda memanggil saya. Pelatih Gao, Tuan Liu ini mengaku sebagai amatir. Tapi sebenarnya dia cukup mahir. Aku ingin kau bertanding melawannya. Presiden Qin, apakah Anda yakin Anda ingin saya melawannya? Saya mantan pemain tim nasional. Saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengembalikan satu servis pun. Aku hanya ingin kau memberinya pelajaran yang nyata agar dia memahami harga dari kesalahannya.
Presiden Liu, apakah kau tadi memprovokasi Presiden Qin? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil tidak perlu banyak bertanya. Sepertinya dia benar-benar marah. Sebaiknya kau pergi menenangkannya. Nah, saya dengar kamu cukup mengesankan. Hari ini, saya akan tunjukkan seperti apa tenis yang sebenarnya. Refleks orang ini cepat. Liu Yan benar-benar menyebalkan. Aku tidak percaya bahwa kemampuan tenismu bisa mengalahkan seseorang dari tim nasional. Poin kejut bertambah 30. Presiden Qin, pertandingannya sudah berakhir. Aku menang. Seperti yang kita sepakati. Kemitraan kita berlanjut. Grup Meya. Presiden Liu, sesuai kesepakatan, kontrak kita akan berlanjut. Namun, aku punya beberapa persyaratan baru. Presiden Qin, silakan dilanjutkan. Aku ingin perusahaanmu mengambil alih seluruh bisnis periklanan grup kami, termasuk iklan TV, iklan daring, dan iklan luar ruang. Presiden Qin, itu adalah proyek yang sangat besar. Proyek itu akan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya yang signifikan. Tepat sekali, tapi aku yakin perusahaanmu memiliki kapabilitasnya. Lagi pula, dengan kemampuan tenis seperti milikmu, aku yakin kompetensi profesionalmu juga sama mengesankannya. Baiklah, aku menerima proyek ini. Tapi, aku butuh waktu untuk mengumpulkan timku. Tidak masalah, aku beri kau waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan, aku berharap bisa melihat proposal awal. Sepakat. Itu saja untuk rapat hari ini. Rapat The film was selesai. translated and narrated by M Media. Presiden Liu, bisakah tinggal sebentar agar kita bisa bicara secara pribadi? Tentu saja. Presiden Liu, kau sangat mengesankan. Kau pandai berdagang saham, dan kau pandai bermain tenis. Apakah ada hal lain yang tidak ku ketahui tentangmu? Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Benarkah? Apa kau yakin tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Sungguh tidak ada apa-apa. Aku bisa memberimu 1 kesempatan lagi untuk bicara. Apa kau yakin tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Sebagai contoh, apa tujuanmu mendirikan perusahaan ini? Mungkinkah alasan Presiden Qin marah adalah karena si sekretaris kecil, Shi Yin, di perusahaanmu? Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? dia adalah pacarku? Begitukah? Kalau begitu pacarmu sangat beruntung. Sampai jumpa sebulan lagi, Presiden Liu. Ya. Semuanya. Aku punya kabar baik untuk dibagikan. Perusahaan kita telah mengamankan semua bisnis periklanan untuk grup Meya. Poin kejut bertambah 200. Itu luar biasa. Grup Meya, bagaimanapun juga adalah klien besar. Presiden Liu luar biasa. Presiden Liu benar-benar luar biasa.
Tidak hanya permainan tenisnya yang hebat, tapi kemampuan negosiasinya juga sangat kuat. Namun, proyek ini sangat penting. Kita perlu membentuk tim profesional untuk menanganinya. Sekretaris Lee, kau akan bertanggung jawab untuk membentuk tim tersebut. Dalam 1 minggu, aku ingin melihat pengaturan personel awal. Semua departemen lain harus bekerja sama sepenuhnya. Proyek ini menyangkut perkembangan masa depan perusahaan kita. Baik Presiden Liu, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya kalian boleh kembali sekarang. Presiden Liu, saat berada di ruang kerja. Dengan Presiden Qin, kalian berdua membicarakan apa? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa detail proyek. Ngomong-ngomong Presiden Liu, kemampuan tenismu luar biasa. Aku belum pernah melihat siapapun yang mampu mengalahkan Presiden Qin dan pelatih Garu. Hanya keberuntungan itu saja. Tidak, itu bukan keberuntungan. Itu adalah keahlian. Presiden Liu, sebelumnya aku memiliki prasangka terhadapmu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu sekarang. Aku pikir kau sepenuhnya mampu untuk menjalankan perusahaan ini. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu. Mulai sekarang, kita adalah tim. Kan? Ya Presiden Liu, aku akan sepenuhnya mendukung pekerjaanmu. Presiden Liu, tim untuk proyek grup Meiya sudah dibentuk. Chang yang teman sekelas Liu ya. Dan rencana awal juga sudah siap. Liu, yang ini kopimu. Terima kasih Si Yin. Apakah ini proposal proyek grup Meiya? Ini adalah proposal yang baru saja diselesaikan Sekretaris Lee. Ada yang salah. Rencananya cukup bagus. Tapi beberapa aspek kreatifnya bisa diperkuat sedikit lagi. Sekretaris Song Kau juga sangat berpengetahuan tentang periklanan. Tidak juga. Aku hanya punya beberapa ide. Kita bisa menggabungkan produk dengan skenario yang umum. Masing-masing. Gunakan pemasaran emosional, pemasaran situasional, dan The presisi, film was translated yang and menargetkan basis narrated konsumen by yang ada. M-Media. serta generasi baru. Konsumen muda yang semuanya memiliki pendekatan konsumsi berbasis rekomendasi, interaksi sosial, dan permintaan akan pendampingan emosional dalam konsumsi. Kita juga bisa mengatasi masalah-masalah utama untuk mendorong pertumbuhan mendalam di pasar kelas bawah melalui strategi pemasaran, daring dan luring yang terintegrasi untuk meluncurkan kampanye iklan dan pemasaran kita. Si Yen, menurutku ide-idemu sangat kreatif. Presiden Liu, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Presiden Liu, Si Yen belakangan ini bertindak agak aneh. Apakah aku melewatkan sesuatu? Undian keberuntungan sistem. Selamat host, Anda telah menerima perangkat live streaming futuristik. 1 kartu pembelian perusahaan resmi. Hadiah diterima, semua atribut bertambah 5. Perlengkapan live streaming futuristik ini dapat memberikan pelacakan otomatis dan pengambilan gambar yang hampir tak terbatas untuk siaran langsung. Ini terlalu hebat. Dan semua atribut bertambah 5 telah mendorongku melampaui batas tubuh manusia, menjadikanku semacam manusia super kecil. Tidak mudah untuk membujuk Old Chang kembali dari luar negeri agar bergabung dengan perusahaan kita. Besok, aku bisa mengajaknya melihat mobil super. Aku ingat, dia selalu berkata bahwa saat dia kaya nanti, dia akan membeli Bugatti Veyron, Maserati, atau Porsche. Besok, aku akan memberi saudaraku kejutan. Dealer mobil Tianjin. Lu yang tuan muda dealer mobil Tianjin. Bukankah ini tuan muda Lu? Xiao Hui, manajer penjualan di dealer mobil. Apakah Anda datang untuk melihat mobil hari ini? Apakah Anda ingin saya menunjukkan sekeliling? Len Wanjun, teman sekelas Liu. Pergi sana. Tidakkah kamu tahu bahwa saat aku berbelanja, aku hanya ingin wiraniaga cantik yang melayaniku? Lihat betapa tidak tahu dirinya kamu. Ini adalah wiraniaga paruh waktu baru di toko kami, Lin Wanjun. Dia mungkin belum terbiasa dengan kendaraannya.
Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya, Wan Jun. Layani Tuan Muda Lu dengan baik. Wan Jun. Nama itu terdengar cukup menyenangkan. Ayo biar kakak memperkenalkan mobil ini padamu. Mengapa aku begitu sial? Setelah dipecat oleh perusahaanku, aku datang ke sini untuk bekerja di bagian penjualan. Hanya untuk diganggu. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini adalah bagian mobil mewah. Kami tidak melayani orang biasa di sini. Jika Anda ingin membeli Volkswagen atau Mazda, keluar lalu belok kiri. Itu benar. Kita di sini khusus untuk membeli mobil mewah. Mobil mewah. Lihat kalian berdua. Terlihat seperti membeli pakaian di pasar loh. Biar ku beritahu. Mobil-mobil di sini harganya mulai dari 1 juta. Kalian bahkan tidak mampu membeli bannya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Meremehkan orang ya. Liu Yan, ayo pergi. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan beli di sini. Sampah jalanan murah katamu. Tidak mampu membelinya katamu. Katakan padaku kalau begitu. Di mana mobil paling mahal yang kalian miliki? Tuan Muda Lu, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya bekerja paruh waktu di sini. Tolong jangan seperti ini. Bukankah itu teman sekelasku saat SMA, Lin Wan Jun? Mengapa dia bekerja di bagian penjualan di sini? Siapa yang membiarkan kalian berdua masuk? Tuan Muda Lu, tolong lepaskan aku. Aku akan berhenti, bukankah itu cukup? Kamu tidak akan berhenti. Apakah kamu tahu bahwa ayahku adalah pemilik tempat ini? Bahkan jika biksunya melarikan diri, kuilnya tetap berada di tempatnya. Tidak ada wanita yang kuinginkan. Tidak akan pernah bisa lepas dariku. Kau mengerikan, kau jahat. Menjijikan. Buruk. Akan kutunjukkan sebentar lagi. Apa itu menjijikan yang sebenarnya? Dan apa itu buruk yang sebenarnya? Lin Wan Jun, kenapa kau ada di sini? Liu Yan, mengapa kau ada di sini? Kenapa kalian berdua berlarian di sini? Kalian menghalangi Tuan Muda Lu membeli mobil. Apakah kalian sanggup menanggung akibatnya? Lin Wan Jun, kau bisa memproses pesanan kan? Baiklah, mari kita bantu meningkatkan metrik kinerjamu. Aku akan mengambil mobil ini. Berapa harganya aku membelinya? Poin kejut bertambah 10. Apakah aku tidak salah dengar? Apa katamu? Kamu ingin membeli mobil ini? Kalian berdua, melihat betapa lusuhnya kalian berdua. Aku ragu kamu bahkan tahu jenis mobil apa ini. Ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Saya tahu apa itu Mercedes-Benz G-Class. Siapa yang tidak tahu? Aku membeli Mercedes-Benz G-Class The itu. film was translated Baiklah, and Lin Wan Jun. narrated by M. Apakah benar Media. jika membeli G-Class S, kau mendapatkan miniatur mobil sebagai hadiah? Benar sekali. Semua pria di dunia ini sama saja. Liu Yan ini, dia punya sedikit uang. Dia pasti pria hidung belang juga. Menjijikkan. Bahkan jika kamu benar-benar punya uang, kamu tetap sangat tidak berkelas. Tuan Muda Lu kita bahkan tidak akan berani meminta model mobil saat membeli mobil di TNC. Apa salahnya dengan model mobil? Aku membeli mobil, jadi mendapatkan model mobil sebagai hadiah. Bukankah itu hal yang wajar? Banyak orang mendapatkannya. Tepat sekali. Aku sedang membicarakan model mobil itu dari awal. Aku membeli G-Class seharga 3 juta yuan. Tentu saja aku bisa mendapatkan miniatur mobil sebagai hadiah kan? Kau benar-benar mengira Liu Yan. Seperti Lu yang itu, aku tidak pernah menyangka Liu Yan benar-benar akan membantuku. Sebelumnya, aku seharusnya tidak memperlakukan Liu Yan seperti itu. Baiklah, aku akan membungkusnya untukmu sebentar lagi. Poin kejut bertambah 20. Nak beraninya kamu merusak kesenanganku. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit uang, kau bisa melupakan posisimu. Apakah kamu tahu, dalam masyarakat ini, uang bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah status. Begitukah? Kalau begitu aku ingin tahu Tuan Muda Lu. Status apa yang kau miliki? Biar ku beritahu. Ayahku adalah pemilik perusahaan ini. Tempatmu berdiri sekarang di seluruh kota Tianhai. Dia adalah salah satu elit teratas. Seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Begitukah? Kalau begitu bukankah ini sempurna? Aku bisa mencoba hadiah yang kuterima kemarin. Sistem. Gunakan kartu pembelian perusahaan. Beli grup Tianci. Kartu pembelian perusahaan telah berhasil digunakan. Telah mengakuisisi grup Tianci. Kamu sadar kesalahanmu sekarang, Nak. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Jangan berpikir kamu bisa mencampuri segalanya. Nah, kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah kamu lawan. Kamu tamat. Lin Long, kepala perusahaan mobil Tianci. Seseorang menindas putraku. Halo, ada apa? Apel. Dimengerti. Dimengerti.
Anak ini, dia belum membuatku mendapat masalah besar kan? Jangan berpikir hanya karena kamu punya uang, kamu bisa bertindak begitu gegabah. Di kota Tianhai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membuatmu menyesali hal ini? Ya Tuhan, lepaskan. Bagus. Nah, kamu punya nyali juga ya? Kamu punya energi berlebih begitu. Kamu tidak tahu kekuatan grup TNC. Kamu sekarang, detik ini juga, berlutut dan minta maaf. Aku membuatku berlutut. Kau bahkan tidak layak. Kamu tamat, kamu benar-benar tamat. Ini adalah Tuan Muda Tianche. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Pukul dia. Bagus sekali. Ayah. Ayah harus membantuku. Dia. Pukul dia. Hajar dia habis-habisan. Hajar putraku yang tidak berguna ini. Dasar tidak berguna, kenapa kamu tidak menyapa Tuan Muda Liu? Jika kamu tadi menyinggung Tuan Muda Liu, cepat minta maaf. Tuan Muda Liu baru saja mengakuisisi penuh grup TNC. Mulai saat ini, Tuan Muda Liu adalah bos baru grup TNC. Bos, Bos baru. Bos, poin kejut bertambah 20. Presiden Lu maksud Anda dia. Dia adalah bos baru perusahaan ini. Pergi. Aku mendengar semuanya yang kamu katakan tadi. Sekarang keluar segera. Presiden Lu, Tianchi tidak bisa lagi mempekerjakan staf penjualan dengan karakter seburuk itu. Mulai sekarang, bahkan jika seorang pengemis datang, mereka harus diperlakukan dengan sangat hormat. Dimengerti, bos? Kau anak durhaka. Cepat minta maaf kepada bos. Saya minta maaf, bos. Lupakan saja, karena kau adalah ayahnya. Kejadian ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Saat kau sampai di rumah, awasi dia dengan ketat. Jangan biarkan dia keluar, berkeliaran bertingkah seperti preman, dan menindas orang. Ya, Anda benar sekali, bos. Begitu saya kembali, saya akan mengurung dalam tahanan rumah. Saya benar-benar tidak akan membiarkannya keluar untuk membuat masalah lagi. Bos telah memaafkanmu. Cepat pergi dari sini. Liu Yan, syukurlah kau ada di sini. Jika tidak, Tuan Muda jahat itu pasti sudah menindasku. Tidak ada apa-apa sama sekali. Mengapa kau mulai bekerja di penjualan mobil sekarang? Ini hanya untuk mencari nafkah. The film Tapi was kau translated tampaknya hidup and cukup baik. narrated by M Media. Aku hanya kebetulan menemukan beberapa peluang. Kau, Tadi mobil apa yang dibeli, bos? sebuah Mercedes G-Class. Bos, kebetulan kami punya satu di ruang pamer sekarang. Ini adalah satu-satunya Ferrari edisi terbatas di kota Tianhai. Bagaimana kalau Anda mengambil yang ini? Untuk G-Class ini, saya rasa sangat cocok. Untuk Tuan Chang, saya akan menagihnya ke akun pribadi saya. Anggap saja ini permohonan maaf TNC atas pelayanan yang kurang memuaskan. Poin kejut bertambah 20. Dan model mobilmu. Liu Yan, apakah kamu benar-benar akan memberikan mobil ini padaku? Aku bahkan belum melakukan apapun. Tidak apa-apa. Jika aku memberikannya padamu, kendarai saja. Anggap saja itu sebagai kendaraan harian. Si Yin, kamu di mana? Bagus, sampai jumpa di sana. Yang tua, kau sebaiknya kembali dulu. Aku harus pergi berkencan dengan pacarku. Jangan menjadi orang ketiga. Liu Yan sekarang sangat hebat ya. Beruntung sekali bisa mengenal Liu Yan. Mari kita mulai pengundiannya. Investasi di industri film, membantu Out Chang membeli mobil, dan aku bahkan bisa mengikuti undian. Selamat host, Anda telah menerima informasi penting. Film Youth Dream akan menjadi hit besar tahun depan. Perkiraan pendapatan box office lebih dari 1 miliar investasi direkomendasikan. Film, itu bidang baru. Aku belum pernah melangkah ke industri film. Liu Yan, ada apa? Si Yen, mengapa kita tidak mencoba berinvestasi dalam sebuah film? Film. Apakah kau tahu sesuatu tentang industri film? Tidak juga. Tapi, aku punya firasat.
bahwa ini akan menjadi peluang yang luar biasa. Seorang sutradara pendatang baru dari Sanbei telah memenangkan banyak penghargaan festival film internasional. Dia punya proyek baru sekarang. Yang terdengar sangat menjanjikan. Jika kau tertarik, kita bisa saling menghubungi dan melihatnya. Saya akan menelponnya sekarang dan mengatur pertemuan untuk berbicara. Presiden Liu, apakah kau akan pergi? Saya telah menjadwalkan pertemuan dengan sutradara Sanbei. Saya berencana untuk berinvestasi pada film barunya, Yodream. Sanbei, sutradara yang membuat film seni itu? Presiden Liu, jika saya boleh bicara terus terang, investasi film adalah bidang yang sangat terspesialisasi. Risikonya sangat tinggi. Sekretaris Lee, Anda punya pengetahuan tentang industri film. Saya belajar produksi film di perguruan tinggi, dan setelah lulus, saya bekerja di perusahaan film selama 2 tahun. Film-film Sanbei, meskipun kuat secara artistik, memiliki nilai komersial yang sangat rendah. Pengembalian investasinya pada dasarnya nol. Setiap orang memiliki penilaiannya sendiri. Saya percaya, penilaian saya tidak akan salah. Presiden Liu, saya hanya memikirkan kepentingan terbaik Anda. Industri film adalah perairan yang keruh, tanpa pengetahuan profesional dan koneksi, sangat mudah untuk tertipu. Yodream. Sanbei sutradara pendatang baru. Presiden Liu, saya sangat terkejut Anda tertarik dengan proyek baru saya. Bagaimana Anda tahu tentang Yodream? Kami bahkan belum mengumumkan proyek ini ke publik. Saya punya sumber informasi saya sendiri. Namun, setelah saya membaca naskah ini, saya merasa bahwa film ini memiliki potensi yang lebih besar lagi. Anda sudah membaca naskahnya? Benar sekali. Namun, setelah membacanya, pacar saya memiliki beberapa wawasan uniknya sendiri. Silakan lanjutkan. Pertama, nada emosional ceritanya selaras dengan pola pikir anak muda masa kini, terutama pilihan protagonisnya di babak ketiga. Itu sangat menyentuh nilai-nilai sosial saat ini. Kedua, struktur naskahnya ketat. Plot twist-nya terasa alami dan tidak ada sentimen yang dipaksakan. Terakhir, posisi pasar film ini dari film ini sangat tepat. Ini bisa menarik penonton film seni tanpa membuat asing penonton umum. Itu tepat sekali The dengan film konsep was inti, translated pemikiran inti and saya ketika narrated menciptakan by film ini. M-Media. Presiden Liu, pemahaman pacar Anda tentang film benar-benar membuat saya sangat terkejut. Namun saya sendiri juga memiliki beberapa wawasan. Saya pikir ada beberapa detail yang bisa disesuaikan Silakan lanjutkan. untuk membantu penonton lebih terkesan. Di babak kedua ini, konfliknya bisa dibuat lebih intens. Bukankah itu akan membuat pertumbuhan protagonisnya menjadi lebih menonjol? Presiden Liu, semua yang Anda sebutkan juga merupakan hal yang perlu saya revisi. Namun, kami menemui masalah serius. Masalah apa? Sejujurnya, para investor kami tidak terlalu optimis dengan film ini. Mereka masih beranggapan film ini terlalu artistik dan kurang memiliki nilai komersial. Itulah mengapa kekurangan dana kami memang cukup besar. Sutradara Sanbei, saya bersedia menginvestasikan 30 juta ke dalam film Anda. Tapi, saya punya satu syarat. Silakan lanjutkan. Jika box office-nya bisa melebihi 500 juta, saya ingin 20% dari keuntungannya. Ini, sutradara, mengenai syarat ini. Jika box office benar-benar mencapai 500 juta, 20% lebih dari adil untuk Anda. Kalau begitu mari kita sukseskan kemitraan ini. Senang bekerja sama dengan Anda, Presiden Liu. Saya yakin dengan dukungan Anda, Yodream pasti akan bersinar terang. Bagus. Sutradara Sanbei, saya menantikan mahakarya Anda. Bioskop. Presiden Liu, sebagai investor di Dream, apa harapan Anda untuk film ini? Pertama-tama, saya pikir film kami Yodream akan menjadi salah satu film paling sukses tahun ini. Karena film kami ini tidak hanya memiliki cerita yang menyentuh, tetapi juga penyutradaraan yang luar biasa. Saya memprediksi box office kami akan melebihi 800 juta. 800 juta. Penayangan perdana Yodream. Presiden Liu terlalu percaya diri. Saya sudah melihat potongan kasar film ini.
Meskipun memang konten yang bagus dan film yang bagus itu melawan arus utama saat ini. Kali ini Presiden Liu pasti akan gagal total. Aku juga harus meninggalkan Hui Guang. 800 juta. Dia pasti sedang bermimpi. Tipikal ucapan orang luar. Benar-benar tidak tahu realita. Lin Jinqing. Selamat tinggal. Fang Xiaoxiao. Selamat tinggal. Film ini sangat mengharukan. Aku sudah menangis beberapa kali. Apakah sutradara Sanbe benar-benar sehebat itu? Setiap adegannya begitu indah. Aku tidak menyangka reaksi penonton akan sebagus ini. Penonton bersikap sangat murah hati. Itu hanya film remaja. Kenapa responnya positif? Penonton di pemutaran perdana, semuanya hanya penggemar. Itu tidak bisa mewakili. Begitu resmi tayang di bioskop, box office-nya pasti tidak akan bagus. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya punya kabar baik untuk diumumkan. Box office prapenjualan kami telah melampaui 100 juta. Menurut perkiraan pakar industri, total pendapatan box office kita diperkirakan akan melebihi 800 juta. Penjualan tiket awal saja sudah mencapai 100 juta. Film romansa remaja tidak memiliki biaya produksi yang tinggi, tingkat pengembalian yang begitu tinggi. Presiden Liu benar-benar mengerti film. 800 juta. Bagaimana mungkin ini terjadi? 800 juta. Mungkinkah? Apakah Liu Yan benar-benar akan menang? Tamatlah, aku benar-benar habis. Apa yang harus kulakukan dengan taruhan? Dengan para pewaris muda itu. Aku mempertaruhkan rumah dan mobilku. Semuanya. Dan bahkan mengambil pinjaman daring. Poin kejut bertambah 50. Sistem berhasil ditingkatkan. Peti pemilihan hadiah terbuka. Peningkatan sistem juga berhasil. Kumpulan hadiah yang dapat disesuaikan. Yang berarti, saya bisa memilih kisaran kumpulan hadiah yang diperlukan. Bukankah ini membuat saya tak terkalahkan? Selamat Presiden Liu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sesukses ini di industri film. Presiden Qin. Xian. Presiden Qin. Saya lupa memperkenalkan Anda. Ini Xian. Dia adalah... Aku selalu tahu tentang dia. Presiden Qin, kita bertemu lagi. Halo. Jadi mereka berdua marah. Karena satu sama lain. Nona Song. Aku tahu kamu sangat menyukai Liu Yan. Di dalam hatinya, kamu juga seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Tapi kamu harus mengerti, mengingat status dan posisinya saat ini. Maka bagi dia, itu sudah terlalu tinggi. Aku mengerti. Cek kosong ini, kamu bisa mengisi berapapun yang kamu mau. Aku harap setelah kamu mengisinya, kamu bisa pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri. Liu Yan. Presiden Qin, saya rasa Anda salah paham. Segala sesuatu yang saya lakukan sebelumnya adalah untuk Xian. Tapi Liu Yan, kamu harus mengerti. Hanya aku yang menjadi pasangan sempurnamu dan filmmu yang begitu sukses. Itu semua karena aku membantumu di balik layar. Saya akan memberikan Anda imbalan yang sama. Tapi di dalam hati saya, hanya ada Xian. Liu Yan, kau... Xian. Saya terlalu lamban sebelumnya. Dan tidak menyadari hal-hal ini. Xian.
Saya ingin melamar Anda lagi. Xian. Maukah Anda menikah dengan saya? Aku akan. Presiden Qin, Anda. Liu Yan. Aku tidak akan menyerah.